Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang saya hormati Pak Fajar selaku dosen pengampu mata kuliah Internet of Things dan juga teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya bisa mempresentasikan mengenai modifikasi motion control color menggunakan Tinkercad. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Labiba Dinda Zawana dengan NIM 240601211401111 dari kelas A Informatika kelompok 9. Ini ada komponen yang akan diaplikasikan pada modifikasinya, ada LED. LED ini dapat memancarkan cahaya apabila ada arus listrik yang mengalirinya. Fungsi utama dari LED sebagai sinyal indikator atau lampu indikatornya. Selanjutnya ada breadboard. Ini untuk merancang sebuah rangkaian elektronika sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototype atau uji coba tanpa harus melakukan solder. Selanjutnya ada motor servo. Motor servo ini adalah rangkaian motor yang dihubungkan dengan Arduino, yang mana ini berfungsi untuk memberikan sinyal PWM. Resistor itu merupakan sebuah komponen elektronika yang memiliki fungsi utama sebagai penahan tegangan atau penahan arus yang mengalir pada sebuah rangkaian elektronik, sehingga dapat mengatur atau membatasi jumlah arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Temperatur sensor atau sensor suhu untuk mengukur suhu si objeknya. Objek di sini adalah pengunjungnya, yang mana adalah manusia. Dan dia tuh menggunakan serial monitor dan menggunakan LED sebagai indikatornya. Ada sensor peer. Sensor peer ini merupakan sensor yang mendeteksi pergerakan. Dalam hal ini, sensor peer banyak digunakan untuk mengetahui apakah ada pergerakan manusia dalam daerah yang mampu dijangkau oleh si sensor peer tersebut. Ada Arduino Uno. Arduino Uno ini berfungsi untuk membuat program yang dikendalikan sebagai komponen elektronika. Fungsi Arduino Uno dibuat untuk memudahkan pengguna dalam melakukan prototyping, memprogram microcontroller, dan membuat alat-alat canggih berbasis microcontroller. Ada LCD. LCD ini banyak digunakan pada aplikasi Arduino Uno yang membutuhkan monitoring output ataupun proses yang terjadi pada sistemnya, dan juga sebagai pengganti dari serial monitor, karena serial monitor bisa menampilkan data bila Arduino terkoneksi ke komputer. LCD ini dilengkapi dengan 16 pin yang bisa dihubungkan ke Arduino Uno. Latar belakang dari modifikasi ini yaitu menghitung jumlah pengunjung yang masuk dan keluar atau menghitung kapasitasnya. Fungsi dari modifikasi yang dilakukan yang pertama untuk mengetahui temperatur suhu dan jumlah pengunjung yang ada di suatu tempat tersebut, sehingga kita bisa mengatur kapasitas maksimal di saat pandemi. Juga untuk menghitung atau mengetahui kapan tempat wisata tersebut paling ramai secara real time atau peak hours. Selain itu juga bisa untuk menghitung atau mengetahui kepadatan antrian pada suatu wahana permainan. Ini akan saya lanjutkan ke modifikasinya. Oke, jadi di sini udah mulai ke modifikasinya. Di modifikasinya ini ada LED yang menandakan sebagai indikatornya. Indikatornya itu kalau warna merah menandakan kapasitasnya itu penuh, dan warna hijau yang menjadi indikasi kapasitasnya masih tersedia. Ini ada palang pintu atau palang pintu yang diaplikasikan di sini itu adalah si servonya. Palang pintu atau servo ini akan terbuka apabila kapasitasnya masih tersedia yang ditandai dengan warna hijau, dan juga
temperatur dari si pengunjung ini harus kurang dari 38 dan harus lebih dari 30 gitu. Jadi di antara 31 sampai 37. Nah, ini kita mulai aja simulasinya. Start simulation. Nah, ini kan karena belum ada pengunjungnya masuk ya, inputnya masih 0, outputnya masih 0, dan kapasitasnya itu masih 0. Jadinya LED-nya itu masih berwarna hijau yang menandakan kapasitasnya itu tersedia. Nah, di sini misalkan ada pengunjung yang masuk dan dicek temperaturnya, dan ternyata pas dicek, kita misalkan 35 derajat Celcius si pengunjungnya, dan ini pintu servo akan terbuka dan akan tertutup kembali selama beberapa detik. Dan di sini akan ada tulisan selamat datang kepada si pengunjungnya. Dan di sini ada bisa dilihat ya, ini inputnya itu 1 yang menandakan ada orang yang masuk 1 gitu, yang udah datang di situ tuh ada 1 orang, dan kapasitasnya 1. Jadi kapasitas itu adalah input dikurang output. Nah, misalkan ada orang lagi yang masuk, kita misalkan masih tinggal 5 aja biar lebih mudah. Ini masuk lagi 1 orang, jadinya ada 2 input, dan kapasitasnya itu ada 2, dan ini kita misalkan ada orang yang keluar nih. Ini outputnya 1. Nah, kapasitasnya jadi 1. Jadi di wilayah itu tinggal 1 orang. Karena yang udah ada 1 orang keluar gitu. Jadi si kapasitasnya ini adalah si input kurang outputnya, 2 dikurang 1 adalah 1, seperti itu. Dan bagaimana jika kapasitasnya ini penuh? Kita misalkan ini penuh ya. Nah, ini bisa dilihat ya kapasitasnya maksimum, dan di kode ini kami menggunakan untuk maksimalnya itu ada 10 orang. Kalau misalkan lebih dari 10 orang, maka LED-nya ini akan berwarna merah yang menandakan kapasitas itu adalah maksimum, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pengunjung yang kurang dari 38, tapi kapasitasnya maksimum, tetap nggak akan bisa masuk, karena syarat kedua itu harus terpenuhi, seperti itu. Nah, misalkan ini ada output yang keluar ya. Jadi kapasitasnya itu kan 9 ya, menandakan masih ada kapasitas yang tersedia. Nah, ini LED-nya kembali berwarna hijau. Nah, kalau kita misalkan si temperaturnya itu lebih dari 37, yang kita misalkan ini, nah palang pintu atau servonya nggak bergerak, yang menandakan palang pintunya tetap tertutup. Karena harus kurang dari 38 agar bisa masuk ke wilayah tersebut gitu. Sekian presentasi motion control color dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.